Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Damayanti. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Rahma Rizky Utami dan Rifani Nurmutia Alamsyah. Kami merupakan kelompok 11 yang akan memaparkan materi tentang karya tulis ilmiah laporan penelitian. Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Rahma Rizky Utami. Baik, poin-poin pembahasan yang akan kami sampaikan adalah 1. Pengertian laporan penelitian, yang kedua adalah tujuan laporan penelitian, yang ketiga adalah manfaat laporan penelitian, dan yang keempat adalah sistematika penulisan laporan penelitian. Dan saya akan sedikit menjelaskan poin pertama dan kedua. Oke, kita langsung aja ke pengertian laporan penelitian. Laporan dalam bahasa Inggris adalah report yang berasal dari bahasa Latin yaitu portare, yang berarti membawa, menyangkut, atau menyampaikan. Sedangkan penelitian menurut Kerlinger ialah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematik, terkontrol, empiris, dan berdasarkan pada teori dan hipotesis, atau jawaban sementara. Adapun menurut Bahdin, laporan penelitian adalah karya tulis yang berisi paparan tentang proses dan hasil-hasil yang diperoleh oleh suatu kegiatan penelitian. Nah, dari beberapa pengertian tadi, terdapat kesimpulan menurut para ahli yaitu laporan penelitian adalah kerja akhir dari suatu proses panjang atau pendek dari suatu penelitian atau tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Laporan penelitian menjadi sangat penting setelah dijadikan peninggalan tertulis dari suatu penelitian yang telah dilaksanakan. Dari kesimpulan dan beberapa pengertian tadi, semoga teman-teman dapat mengetahui dan memahami apa laporan penelitian itu. Mari kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu tujuan laporan penelitian. Tujuan laporan penelitian ada 4. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti masalah. Dalam penulisan laporan penelitian yang dibuat, harus bisa membuat pembaca atau penulis benar-benar mengenali bahan yang dibahas. Dan yang kedua adalah mencanangkan masalah. Dalam setiap laporan penelitian, biasanya disuguhkan dengan masalah dan tentunya membutuhkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian yang dicanangkan harus tepat, sehingga tujuan yang ingin disampaikan dapat tercapai. Yang ketiga adalah mencanangkan tindakan yang perlu dilakukan. Dalam hal ini, penulis hendaknya mencantumkan beberapa tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga ada kejelasan berupa fakta, bukan hanya opini semata. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan inti dari penelitian yang sudah dibuat oleh penulis. Kesimpulan memegang peranan penting agar pembaca dapat memahami keseluruhan dari isi laporan yang dibuat serta tujuan dan juga manfaatnya. Itulah beberapa tujuan dari penelitian. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rifani Nurmutia Alamsyah. Selanjutnya ada manfaat laporan penelitian. Yang pertama, menyampaikan informasi. Tujuan dari penulisan laporan adalah untuk menyampaikan informasi seputar penelitian yang sudah dibuat oleh penulis. Informasi-informasi yang disampaikan tentunya diharapkan dapat berguna bagi masyarakat. Yang kedua, menyampaikan suatu maksud kepada pihak yang disarankan. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan penelitian merupakan komunikasi tertulis di mana ide penelitian disampaikan oleh penulis lewat media tulis. Kegunaannya adalah untuk mempermudah komunikasi sehingga mengurangi pertemuan tatap muka. Ketiga, laporan penelitian adalah dokumen yang memberikan maklumat, laporan, ide kepada pembaca tentang suatu hal. Laporan penelitian juga sebuah dokumen sah yang memuat suatu ide untuk disampaikan kepada penulis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistematika penulisan laporan penelitian. Laporan penelitian adalah bagian dari karya ilmiah, oleh karena itu penulisannya harus sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan perizinan terhadap bahan yang digunakan.
Dan juga menyebutkan sumber data atau informasi. Suatu laporan penelitian umumnya dibagi menjadi 6 bab. Sebelum bab-bab laporan, ada bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai laporan. Bagian laporan penelitian pada umumnya terdiri dari beberapa halaman yang berisi. Pertama, ada halaman judul. Judul haruslah singkat, spesifik, dan juga jelas. Dan juga harus menarik perhatian pembaca ketika judul itu dibaca sepintas. Judul juga sebaiknya menggambarkan cangkupan dan juga isi yang sedang diteliti. Yang kedua, ada halaman persetujuan. Halaman persetujuan merupakan halaman yang berisi persetujuan dari pembimbing penelitian terhadap proses dan laporan hasil penelitian siswa atau mahasiswa. Yang ketiga ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan merupakan promotor dari rektor atau pusat penelitian sebagai tanda yang menyatakan bahwa laporan sudah sah. Yang keempat ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan hasil penelitian yang lengkap dan juga mencakup permasalahan atau latar belakang, metode, dan juga hasil penelitian. Dalam abstrak tidak boleh dicantumkan tabel dan juga grafik. Kelima, ada kata pengantar. Kata pengantar berisi pernyataan ringkas tentang masalah tujuan, lembaga yang mensponsori penelitian, dan sebagainya. Pengantar dapat ditulis oleh orang yang memimpin atau oleh lembaga penelitian dan juga oleh seseorang yang mewakili lembaga yang telah mensponsori penelitian. Yang keenam ada daftar isi. Daftar isi bertujuan agar pembaca dapat mengenali bagian-bagian laporan dan mereka dapat melihat hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Yang ketujuh ada daftar tabel. Daftar tabel merupakan daftar yang berisikan sejumlah data informasi. Untuk itu, dalam penggunaannya, tabel ini memberikan kemudahan dalam membaca data karena tersusun dengan sistematis, sehingga memahaminya juga akan lebih mudah. Yang kedelapan ada daftar gambar atau grafik, tetapi itu jika ada. Yang selanjutnya menurut Mas Hun bahwasanya sistematika penulisan laporan penelitian itu terdiri dari 6 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 metodologi penelitian, bab 3 hasil penelitian dan pembahasan, bab 4 kesimpulan dan saran, bab 5 daftar pustaka, dan yang terakhir bab 6 lampiran-lampiran. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu berisi hal-hal yang dapat memperkenalkan secara ringkas kepada pembaca tentang masalah penelitian, ruang lingkupnya, kegunaan teoristis serta praktisnya, tinjauan pustaka dan kerangka teori, serta metode penelitian. Di dalam pendahuluan juga terdapat A. Latar belakang yang berisi alasan penulis mengapa memilih tema tersebut. Yang B. Rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan 5W1H atau yang sering kita sebut dengan Askadimba. Apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang C. Tujuan penelitian, dan D. Manfaat penelitian. Yang kedua ada bab 2 yaitu metodologi penelitian. Hal serupa yang dijelaskan dalam metodologi penelitian atau metode penelitian pada dasarnya suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah penelitian guna mendapatkan hasil yang objektif. Dalam metodologi penelitian juga terdapat poin-poin yang harus diperhatikan, seperti yang poin A yaitu lokasi penelitian, poin B variabel penelitian yang berisi masalah yang dikaji pada laporan, poin C populasi dan sampel yang berisi jumlah responden dalam penelitian, yang poin D teknik pengumpulan data yang berisi cara untuk mengumpulkan data, dan yang terakhir poin E yaitu instrumen penelitian yang berisi alat untuk mengumpulkan data. Yang ketiga ada bab 3 yaitu hasil penelitian dan pembahasan.
Pada bagian ini dikemukakan hasil serta analisis data yang diperoleh pada tahap penyediaan data, sehingga diperoleh rumusan kaidah yang mengatur gejala kebahasaan yang menjadi objek penelitian. Dalam hasil penelitian dan pembahasan ini juga dapat dikatakan berisi tentang pembahasan rumusan masalah. Yang keempat ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini merupakan bagian penutup dalam laporan penelitian. Dalam kesimpulan harus menggunakan perkataan yang singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Dalam kesimpulan ini akan terjamin dan akan tercermin jawaban dari masalah yang diajukan dalam penelitian dan sekaligus mencerminkan apa yang menjadi isi pada bagian hasil dan pembahasan. Yang kelima ada bab 5, yaitu daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, semua dokumen yang ada pada laporan dicantumkan sebagai daftar kepustakaan yang ditempatkan di bagian akhir laporan. Dalam daftar pustaka ini berisi rujukan buku atau artikel yang dikutip di laporan. Yang terakhir ada bab 6, yaitu lampiran-lampiran. Dalam lampiran biasanya berisi hal-hal teknis yang akan tampak tidak praktis jikalau dimasukkan ke dalam teks laporan, atau akan tidak pantas karena akan mengganggu kelancaran dalam penyajian laporan. Biasanya dalam lampiran-lampiran ini berisi foto-foto atau data penunjang penelitian. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan mengenai karya tulis ilmiah laporan penelitian ini adalah bahwasannya pengertian dasar dari penelitian ialah menyajikan fakta secara objektif dan jelas. Peranan laporan yaitu sebagai media komunikasi yang baik. Yang selanjutnya ada fungsi laporan penelitian, yaitu untuk keperluan studi akademis, pengembangan ilmu pengetahuan, keperluan lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan, atau lembaga bisnis tertentu. Dalam laporan penelitian juga biasanya terdiri dari 5 atau 6 bab yang berisi diantaranya pendahuluan, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Sekian presentasi mengenai karya tulis ilmiah laporan penelitian dari kelompok 11. Mohon maaf atas kesalahan dan segala kekurangan dalam penyampaian materi, dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan dalam forum diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.